Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Intan Nuraini dengan NIM 226111066 dari kelas 3B Sastra Inggris. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview artikel jurnal yang berjudulkan Hubungan Sains dan Agama, Refleksi Filosofis atas Pemikiran Ian J. Barbour dalam jurnalnya Studi Islam. Jadi tujuan dibuatnya video ini ialah untuk melengkapi tugas akhir mata kuliah filsafat ilmu. Baik, langsung saja masuk ke abstraknya. Makalah ini membahas mengenai pemikiran Ian J. Barbour tentang hubungan antara sains dan agama dari perspektif filsafat ilmu dan bagaimana relevansinya dengan perkembangan pemikiran Kristen dan Islam kontemporer. Pembahasan ini menemukan bahwa terdapat 4 tipologi hubungan sains dan agama yang dibuat oleh Barbour. Untuk yang pertama ialah tipologi konflik. Tipologi konflik melibatkan antara materialisme ilmiah dan literalisme biblikal. Dan yang kedua ialah tipologi independen. Tipologi independen memisahkan dua tipe itu dalam dua kawasan yang berbeda. Keduanya dapat dibedakan berdasarkan masalah yang ditelaah, domain yang dirujuk, dan metode eksistensialisme dan non-ortodoksi yang digunakan, dan dua bahasa dan dua fungsinya yang berbeda. Untuk yang ketiga ialah tipologi dialog. Tipologi ini mempertimbangkan praanggapan dalam upaya ilmiah atau mengeksplorasi dalam kesejajaran metode antara sains dan agama. Dan yang terakhir ialah tipologi integrasi. Tipologi integrasi terdiri dari natural theology, theology of nature, sintesis sistematis, atau sains ataupun agama yang memberikan kontribusi pada pengembangan metafisika inklusif seperti teologi filsafat proses Whitehead. Pandangan yang mirip tetapi tak sama dengan Barbour diajukan oleh John F. Hauff yang membagi pendekatan ilmu dan juga agama menjadi 4, yaitu konflik, kontras, kontak, dan juga konfirmasi. Keempat pandangan ini bisa dilihat sebagai semacam tipologi seperti yang dibuat oleh Barbour. Namun, Hauff juga melihatnya sebagai semacam perjalanan. Akan tetapi, terdapat beberapa kritik dari pemikir Kristen dan juga Islam kontemporer terhadap tipologi yang dibuat oleh Barbour. Di antaranya kritik yang dilakukan oleh Hausen Smith dan Said Hossein Nasr. Keduanya mengkritik integrasi Barbour karena di sini teologi tampak seperti ditaklukkan oleh sains. Teologi diubah demi mempertimbangkan hasil-hasil pengkajian sains bagi Smith dan juga Nasr, yang keduanya pendukung filsafat perennial. Yang sebaliknya lah yang seharusnya terjadi. Teologi, tepatnya tradisi, menjadi tolak ukur teori-teori ilmiah. Dan untuk pendahuluan dari artikel ini menjelaskan bahwa sejarah hubungan ilmu pengetahuan dan juga agama di Barat menunjukkan bahwa pemimpin gereja menolak teori heliosentris Galileo dan teori evolusi Darwin. Di dunia Islam, pengajaran ilmu agama terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Di era milenium baru, wacana tentang hubungan ilmu pengetahuan dan juga agama dipopulerkan oleh Barbour, seorang teolog dan fisikawan Kristen. Dalam penulisan ini, pendapat Barbour akan dianalisis dalam perspektif sains Kristen dan juga perspektif sains Islam. Hasil penelitian dari artikel jurnal ini menyebutkan bahwa yang pertama, Barbour membuat 4 tipologi hubungan sains dan juga agama, yaitu konflik, independen, dialog, dan juga integrasi. Dari keempat tipologi tersebut, Barbour lebih cenderung pada integrasi, terutama natural theology, theology of nature, dan sintesis sistematif. Dan yang kedua ialah kemiripan pandangan tetapi tak sama dengan Barbour diajukan oleh John F. Hauff yang membagi pendekatan ilmu dan agama menjadi konflik, kontras, kontrak, dan konfirmasi. Keempat pandangan ini bisa dilihat sebagai semacam tipologi seperti yang dibuat oleh Barbour, tetapi Hauff juga melihatnya sebagai semacam perjalanan. Hasil penelitian yang ketiga ialah Hauff, seorang teolog
Kristen dan Golsani, seorang fisikawan Muslim, memiliki kesamaan dalam mengintegrasikan sains dan juga agama. Keduanya menggunakan metafora akar dan mengakui perlunya pendasaran sains pada pandangan keagamaan. Golsani membedakan Islamic science dari sains sekuler dengan menyatakan bahwa asumsi metafisik dapat berakar pada pandangan dunia keagamaan. Baik Hauff maupun Golsani mengakui bahwa sains mengasumsi dunia alamiah yang rasional dan teratur. Namun, sains sekuler tidak dapat memberikan asumsi ini dan ini bisa menjadi masalah keyakinan. Untuk hasil penelitian yang terakhir ialah Hausen Smith dan Syed Hasan Nasr mengkritik bahwa tipologi Barbour, khususnya integrasi Barbour, karena teologi tampak ditaklukkan oleh sains dan diubah untuk mempertimbangkan hasil pengkajian sains. Bagi Smith dan Nasr, yang seharusnya terjadi adalah sebaliknya, di mana teologi atau tradisi seharusnya menjadi tolak ukur teori-teori ilmiah dan mereka mendukung filsafat perennial. Lanjut ke kelebihan dari penelitian ini. Penelitian ini menyebutkan kontribusi Ian G. Barbour terhadap relasi agama dan sains yang digolongkan menjadi 4 tipologi. Lalu penelitian ini juga memberikan suatu gambaran terhadap pandangan yang mirip tetapi tak sama dengan Barbour yang diajukan oleh John F. Hauff. Dan penelitian ini juga menyajikan analisis terhadap beberapa kritikan dari Hausen Smith dan Syed Hasan Nasr yang diajukan pada pendekatan yang dilakukan oleh Barbour. Penelitian ini juga mengutarakan apa saja kesamaan mendasar antara Hauff yang teolog Kristen dan Golsani yang fisikawan Muslim dalam soal strategi pemaduan sains dan agama. Lalu yang terakhir ialah kekurangan dari penelitian ini. Kekurangan yang pertama ialah penulis tidak menjelaskan mengapa Barbour lebih bersimpati pada pandangan integrasi daripada pandangan teologi yang lainnya. Lalu yang kedua ialah penulis tidak menyebutkan secara eksplisit terhadap sumber data dan juga metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. Dan kekurangan yang terakhir dari penelitian ini ialah penulis meletakkan hasil penelitian dalam kesimpulan menjadi satu. Baik, jadi itu adalah hasil review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.